Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rangga Suwardana Aditya dari Prodi Teknik Mesin. Di sini saya akan mempresentasikan materi kimia tentang kesetimbangan kimia. Nah, ada 7 yang kita akan bahas, yaitu yang pertama pengertian kesetimbangan kimia, yang kedua ciri kesetimbangan kimia, 3 syarat dari kesetimbangan kimia, keempat jenis kesetimbangan kimia, 5 faktor-faktor yang mempengaruhi kesetimbangan kimia, 6 hukum dari kesetimbangan kimia, dan yang ketujuh rumus tetapan kesetimbangan kimia. Yang pertama, pengertian kesetimbangan kimia. Kesetimbangan kimia adalah suatu keadaan reaksi bolak-balik dengan kesamaan laju reaktan dan laju terbentuknya produk serta konsentrasinya tetap. Reaksi tersebut terjadi secara bolak-balik, memiliki 2 arah yang berbeda dan berlangsung secara terus-menerus. Nah, ini simbol dari kesetimbangan kimia, yaitu ada 2 anak panah yang berlawanan, berarti memiliki 2 arah yang berbeda. Yang kedua, ciri kesetimbangan kimia. Yang pertama, reaksi berlangsung di ruang tertutup atau wadah dengan suhu dan tekanan konstan. Yang kedua, dinamis terjadi terus-menerus. Yang ketiga, reaksi terjadi dalam 2 arah yang berlawanan. Yang keempat, laju reaksi terhadap reaktan adalah sama dengan laju reaksi terhadap produk. Yang kelima, produk dan reaktan memiliki konsentrasi yang sama. Dan yang terakhir, merupakan reaksi mikroskopis, reaksi pada tingkat partikel zat. Nah, itu adalah ciri-ciri dari kesetimbangan kimia. Yang ketiga, syarat dari kesetimbangan kimia. Yang pertama, poin A, dalam bentuk reaksi bolak-balik. Reaksi yang dapat digambarkan sebagai reaksi seimbang, mencapai tingkat keseimbangan yang berbeda ketika pada saat yang sama. Reaksi balik dapat dengan mudah terjadi. Itu yang syarat pertama. Yang kedua, bidynamic. Aspek yang tidak statis tetapi dinamis. Ini berarti bahwa reaksi mikroskopis berlangsung terus-menerus dalam 2 arah dan berlangsung pada laju yang sama. Selanjutnya, yang ketiga, dilakukan dalam sistem tertutup. Keseimbangan kimia ini hanya dapat terjadi dalam sistem tertutup. Sistem tertutup ini adalah sistem reaksi kimia di mana berbagai zat yang memiliki reaksi atau zat dihasilkan oleh reaksi tidak meninggalkan sistem. Itu yang terakhir syarat dari keseimbangan kimia. Yang keempat, jenis kesetimbangan kimia. Ada 2, yaitu kesetimbangan statis dan kesetimbangan dinamis. Kita jabarkan yang kesetimbangan statis. Terjadi ketika semua gaya yang bekerja pada objek bersifat seimbang, yaitu tidak ada gaya yang dihasilkan. Sedangkan kesetimbangan dinamis diperoleh ketika semua gaya yang bekerja pada objek bersifat seimbang, tapi objeknya sendiri bergerak. Nah, jadi perbedaannya di objek bersifat seimbang dan gaya yang dihasilkan. Nah, berdasarkan keadaan fisik reaktan pada produknya, terdapat 2 kelompok kesetimbangan, yaitu kesetimbangan homogen dan kesetimbangan heterogen.
kesetimbangan homogen terjadi ketika semua reaktan dan produk berada dalam fase yang sama. Contohnya dapat dilihat pada reaksi di bawah ini. N2 plus 32. 3H2 sama dengan, itu kesetimbangan homogennya 2NH3. Nah, yang kedua, kesetimbangan heterogen terjadi ketika reaktan dan produk tidak dalam fase yang sama. Contohnya dapat dilihat pada reaksi di bawah ini. Ag 20 oksigen paling ini ya, plus 2HNO. Reaksi heterogennya 2AgNO3 plus H2O. Nah, mungkin dari sini agak memungkinkan. Ini berdasarkan fisik reaktan dan produknya. Kita lanjut. Faktor-faktor yang mempengaruhi kesetimbangan kimia. Yang pertama, perubahan konsentrasi ada dua, yaitu konsentrasi reaksi atau produk reaksi diperbesar atau diperkecil. Misal, karbon dioksida direaksikan dengan air akan berada dalam kesetimbangan berikut. CO2 plus H2O, konsentrasinya H2CO3. Pengeceran, penambahan pelarut air cair seperti air akan memperkecil konsentrasi zat-zat yang terlarut di dalamnya. Contohnya A besar sama A kecil plus B besar. Reaksinya C besar dan D besar. Yang kedua, perubahan pada suhu. Kenaikan suhu reaksi dalam kesetimbangan kimia secara termodinamika akan menaikkan kecepatan reaksi. Nih, perubahan suhu ya, dari awalnya agak bening sampai dengan merah. Itu perubahan pada suhu. Perubahan tekanan pada kesetimbangan reaksi akan mempengaruhi keadaan kesetimbangan. Kesetimbangan yang dipengaruhi oleh tekanan adalah kesetimbangan homogen fase gas. Ini contohnya, ada gambarnya. Ini penekanan. Yang keenam, hukum dari kesetimbangan kimia. Hukum kesetimbangan kimia atau konstata kesetimbangan adalah rasio hasil konsentrasi produk terhadap koefisien masing-masing konsentrasi yang bereaksi terhadap koefisien masing-masing. Konstanta kesetimbangan dapat disimbolkan dengan K atau Kc. Ini ya, diingat-ingat teman-teman. Rumus tetapan kesetimbangan kimia. Hukum kesetimbangan kimia diajukan pada tahun 1866 oleh Colbert dan Libra. Hukum kesetimbangan kimia juga disebut hukum efek massa. Undang-undang menyatakan bahwa pada suhu dan tekanan tertentu, rasio produk konsentrasi zat di sebelah kanan persamaan reaksi sama dengan konsentrasi zat yang tersisa. Masing-masing dinaikkan dengan koefisien reaksi. Zat di sebelah kanan adalah reaksi, sedangkan zat di sebelah kiri adalah reagen. Itu tadi adalah rumus tetapan kesetimbangan kimia. Nah, ini contoh respon. Lihat seperti yang tadi, A besar plus B besar sama dengan C besar plus D besar. Untuk menentukan ukuran berapa jauh reaksi berjalan, yang dimaksud adalah K persamaan
berikut digunakan ini. K sama dengan C kuadrat D kuadrat dibagi A kuadrat B kuadrat sama dengan tetap. Harga K menunjukkan hasil reaksi yang terbentuk. Harga K ya, menunjukkan hasil reaksi yang terbentuk. Konstanta K ini membentuk konstanta kesetimbangan untuk pembentukan Kc, Kp, dan Kx. Kc mewakili kesetimbangan molar atau larutan dan gas. Kp mewakili kesetimbangan tekanan parsial dalam kurung gas, dan Kx mewakili kesetimbangan dalam fraksi molar, larutan, dan gas. Itu tadi contoh responnya. Nah, ini Kc, konsentrasi molar. Persamaan konsentrasi molar adalah Kc, C kuadrat, D kuadrat, dibagi A kuadrat, B kuadrat. Sedangkan Kp, tekanan parsial, persamaannya digunakan untuk menentukan tekanan parsial adalah ini, Kp, PC kuadrat, PD kuadrat dibagi PA kuadrat, PB kuadrat. Terakhir, Kx, fraksi mol. Untuk menentukan fraksi mol suatu reaksi, persamaan berikut digunakan. Ini ya, Kp XC kuadrat dikali XD kuadrat per XA kuadrat A XB kuadrat B. Jadi Kx fraksi mol. Nah, ini Kp dan Kc memiliki hubungan. Hubungan Kp dan Kc tersebut ditentukan menggunakan persamaan berikut. Ini persamaannya. Persamaan dari Kp dan Kc memiliki hubungan tadi ya. Nah, delta N merupakan hasil pengurangan antara jumlah mol gas hasil reaksi dengan jumlah mol gas reaktan. Catatannya, N sama dengan 0, Kp sama dengan Kc. N lebih besar dari 0, yaitu Kp lebih besar dari Kc. N lebih kecil dari 0, sama dengan Kp lebih kecil dari Kc. Sedangkan hubungan antara Kp dan Kx dinyatakan dengan persamaan berikut ini. Kp sama dengan Kx P delta N, dengan P adalah tekanan total. Nah, mungkin tadi presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf karena materinya juga tidak masih belum menguasai banget materinya ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.